Halo Sopsi, halo Sobat Obsesi. Kembali lagi di obrolan seputar farmasi edisi bulan Juni. Perkenalkan, aku Tiara sebagai host Obsesi pada hari ini. Hari ini Obsesi akan membahas tentang beasiswa. Interested in a scholarship, here's your how to. Ngomong-ngomong mengenai beasiswa nih, kan biaya kuliah itu nggak murah ya. Mungkin teman-teman bisa coba untuk daftar beasiswa. Syarat pendaftaran beasiswa itu macam-macam. Ada yang minta nilai IPK sekian, memiliki segudang prestasi, dan aktif berorganisasi. Selain itu, beberapa beasiswa juga meminta kita untuk membuat esai, CV, motivation letter, ataupun merancang suatu program kerja. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk daftar beasiswa, bisa disimak tips dan triknya ya. Oke, hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh dua narasumber dari Fakultas Farmasi UNAIR. Mereka adalah mahasiswa yang telah menerima ataupun sedang menerima beasiswa. Nantinya mereka akan sharing-sharing tentang pengalaman ketika menerima beasiswa. Oke, boleh perkenalan dulu nih narasumbernya. Dari Kevin dulu ya mungkin. Halo, perkenalkan, namaku Kevin Herman Utahayan, biasa dipanggil Kevin. Aku dari Awardi Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kak Mawar? Oke, dari aku Mawar Ayu Staningrum, biasa dipanggil Mawar. Aku dari Awardi Beasiswa KSI. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya pagi ini. Kalau Kevin gimana? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Bisa dijelasin lebih jauh nggak KSE itu beasiswa yang seperti apa? Oke, jadi KSE atau Karya Salemba 4 ini merupakan sebuah beasiswa yang dia tuh sebagai jembatan ya, jembatan dari berbagai perusahaan yang menjadi donatur untuk menyalurkan beasiswanya kepada teman-teman mahasiswa. Nah, untuk KSE sendiri ini ada berbagai macam program beasiswa ya, tapi di sini aku sebagai awardi dari program yang reguler gitu. Baik, kalau dari Kevin boleh dijelasin lebih lanjut tentang beasiswa pendidikan Indonesia? Jadi kalau BP itu salah satu program dari Kemendikbudristek selama kerjasama dengan LPDP sebagai lembaga penyelenggara dana pendidikan. Jadi dia itu mengada beasiswa untuk mencari calon-calon anak-anak yang berprestasi baik itu D1, D3. Kebetulan kalau untukku sendiri itu di jalur beasiswa Indonesia Maju dalam negeri. Awalnya Kevin cari info beasiswa itu di mana ya? Awalnya itu dari orang tua. Orang tua itu banyak share broadcast, share foto ke WhatsAppku, baru kemudian aku buka IG-nya, baru aku cari informasinya. IG-nya tuh IG Pusprena sama IG Kemdikbud biasanya. Kalau dari Kak Mawar awalnya cari info beasiswa di mana? Oh ya, waktu itu aku semester 2 ya, karena emang niat cari beasiswa, jadi aku banyak follow Instagram yang memang di sana share tentang informasi pendaftaran beasiswa. Terus aku juga cari-cari info di web kemahasiswaan UNAIR. Jadi kalau teman-teman mau nyoba nyari di Google bisa langsung aja search beasiswa UNAIR tahun 2023 misalnya. Nanti di sana di paling atas akan muncul tuh beasiswa, terus di web kemahasiswaan. Nanti teman-teman tinggal pilih mana beasiswa yang teman-teman minat gitu. Oke, buat teman-teman juga nih, Instagram BEM Fakultas Farmasi UNAR itu juga menyediakan info tentang beasiswa. Jadi kalau teman-teman mau cari info, bisa juga lihat di Instagram BEM Fakultas Farmasi. Awal motivasi daftar beasiswa Kak Mawar sendiri gimana? Kalau saat itu memang ya, kalau rata-rata kalau beasiswa kan emang karena ingin dapat uang saku misalnya finansial, nggak menutup kemungkinan pasti kayak gitu. Nah, cuma saat itu aku juga berpikir apa sih beasiswa yang tidak hanya memberi uang saku tapi juga di sana banyak kegiatan yang juga melatih soft skill, karena di KSE ini kan banyak ya kegiatannya, mulai dari kan ada dari berbagai universitas nih di Nusantara yang memang mitranya KSE. Jadi kita bisa kenal tuh dengan mahasiswa dari universitas lain mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu tuh yang membuat aku tertarik sama beasiswa-beasiswa yang aku ikuti sekarang ini. Ya, kalau Kevin motivasi daftar di BBI apa? Ya, pertama itu beasiswa kalau dari awal tuh memang untuk membantu meringankan pengeluaran ya. Orang tua juga kebetulan nggak gitu-gitu amat pendapatannya ya. Setidaknya bisa membantu selama 4 tahun. Kemudian juga tadi seperti dijelaskan beasiswa lain kan juga pasti punya relasi dengan antar universitas. Apalagi beasiswa
dari Kemdikbud otomatis hampir mencakup seluruh PTN, PTS, jadi punya relasinya luas. Juga di sini juga di UNER juga sendiri punya banyak awardee baik itu S1, S2, S3. Jadi ya kayak ada kadang sebulan sekali ngumpul sharing-sharing bagaimana itu antara S1, S2 dan S3 gitu. Oke, beasiswa itu kan macam-macam ya. Masa berlakunya ada yang cuman dapat sekali, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada juga yang dibiayai sampai nanti kita lulus. Nah, buat BPI sendiri masa berlakunya bagaimana? Kalau berdasarkan buku panduan itu BP itu menanggung sampai lulus S1 sampai bergelar sarjana, berarti sekitar 4 tahun. Ya, kalau KSE gimana, Kak? Untuk KSE itu ada sistem perpanjangan ya. Jadi misal 1 tahun teman-teman udah dapat beasiswa, kalau mau memperpanjang itu bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan dari semester 2 kan ya. Daftarnya dari semester 2 sampai semester 8 full di cover beasiswa KSE gitu. Kalau buat perpanjangan KSE itu ada tahapan-tahapan tertentu nggak? Untuk perpanjangan nanti yang jelas nggak sama kayak pendaftaran awal. Iya. Kan sudah ada rekap kayak data-data, jadi kita tinggal ada nanti di setiap PTN kebijakannya beda-beda gitu. Oke, tahapan pendaftaran beasiswa kan macam-macam ya. Mungkin bisa dijelasin dari Kevin dulu, dari BPI tahapannya apa aja? Kalau dari aku dulu pas zamanku itu ada 2 tahap, tahap administrasi sama wawancara. Kalau administrasi itu ya layaknya administrasi biasa kayak ngumpulin identitas diri, KK, KTP, nilai rapot. Kebetulan karena aku masih satu siswa, otomatis pakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 dan scan ijazah. Kemudian pakai NISN karena NIM-nya belum terbit. Baru kebetulan juga kategori beasiswa aku tuh beasiswa prestasi, jadi aku input beberapa sertifikat yang aku dapat di SMA. Baru setelah itu ada juga disuruh diminta dibuat esai dengan jumlah katanya 2.500 kata. Oke, kalau dari KSE sendiri tahapan pendaftarannya seperti apa? Hampir sama sih, ada dokumen, terus nanti ada wawancara juga. Nah, untuk dokumen juga standar, ada menyantumkan IPK, terus data pribadi, data orang tua, terus nanti ada suruh mengisi sertifikat juga, itu juga jadi nilai plus, terus sertifikat baik lomba maupun organisasi. Nah, nanti juga disuruh buat esai juga gitu. Kak Mawar, ada tips gak sih buat teman-teman masalah esai? Esai kan itu ya, kadang bikin teman-teman ragu buat daftar beasiswa. Nah, benar nih. Kadang esai, suruh bikin esai gitu ya. Iya, iya, bingung Jadi, gitu kan. sebenarnya gini sih, kalau beasiswa, kalau ini disclaimer ya, kalau ini menurut versi aku. Jadi kalau beasiswa itu, kalau kita bikin esai, jangan bikin sudut pandang seolah-olah kita yang meminta-minta beasiswa, tapi buatlah sudut pandang gimana kita ini orang yang memang pantas untuk dapat beasiswa tersebut gitu. Jadi kalau suruh menjelaskan prestasi atau apapun yang pernah diraih itu jelaskan dengan singkat, padat dan jelas, dan jangan berlebihan juga. Terus selain itu misal suruh jelasin misal 5 tahun ke depan apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu jelaskan juga secara visioner juga ya intinya jangan berlebihan juga gitu. Secara objektif ya. Ya betul. Berarti kalau ketika kita membuat esai, kita harus mempromosikan diri dengan baik, singkat, dan jelas. Kalau dari Kevin tadi ada motivation letter ya? Iya ada. Ya, boleh dikasih tahu tips ke teman-teman cara bikin motivation letter yang benar? Jadi kalau dari aku sendiri tipsnya itu kita harus pahami setiap judulnya. Jadi beasiswa itu mempunyai judul masing-masing. Kebetulan kayak judulku itu tentang kontribusi pasca studi, otomatis apa yang kamu lakukan itu setelah S1 ataupun setelah apoteker. Jadi kamu itu mau ngapain, kamu jelasin itu di esaimu. Tapi pertama-tama itu kamu jelasin dulu kamu itu dari mana, apa motivasimu masuk jurusan itu, dan apa motivasimu untuk beasiswa itu, baru kamu jelasin apa yang kamu lakukan di pas studi. Mungkin kayak beasiswa lain kayak beasiswa unggulan lah ya, salah satu program dari Kemdikbud yang jelasin generasi unggul, berarti kamu jelasin apa keunggulanmu tapi secaranya itu secara jelas, jangan secara subjektif objektif yang kayak tadi dibilang kakaknya untuk membranding tanpa harus kayak kita memamerkan kita punya keunggulan gitu. Oke, tadi kan kita lagi bahas tentang tahapan administrasi. Nah, dari KSE sendiri setelah administrasi ada tahapan apa lagi? Setelah administrasi, setelah seleksi itu nanti akan ada dilanjut dengan wawancara gitu. Jadi nanti ada pengumuman nih, misalnya siapa-siapa aja yang udah lolos administrasi nanti bakal ada
sesi ya interview gitu sih. Kalau Kevin habis administrasi, apakah ada wawancara juga? Iya, ada wawancara. Boleh di-spill nggak dari KSE dulu pertanyaan-pertanyaannya tentang wawancara kemarin apa aja, terus cara jawab yang baik dan benar gitu. Oke, nah kalau dari KSE yang ditanyakan itu ya nggak jauh-jauh dari apa yang kamu tulis di esai. Jadi ya seputar itu. Jadi kayaknya nggak terlalu gimana-gimana ya. Jadi kalau kamu memang nulis esainya secara benar dan nggak berlebihan juga, pasti nanti jawabnya juga lancar-lancar aja, aman-aman aja gitu. Berarti sebelum wawancara harus memahami esai yang kita tulis dulu supaya bisa diucapkan dengan baik. Iya benar, kurang lebih seperti itu. Kalau Kevin sendiri wawancaranya kemarin gimana? Ya kemarin itu kebetulan aku sempat ditolak. Jadi di BP itu ada sistem sangga. Jadi kalau yang udah ditolak itu bisa nyangga sampai beberapa minggu itu. Kebetulan aku jadi ikut yang sangga. Jadi ya puji Tuhan keterima lagi. Jadi lolos wawancara. Baru itu diwawancara itu pas perkuliahan. Ya wawancaranya juga seputar esai, ditanya disuruh perkenalan, disuruh ditanya kenapa sih masuk farmasi ini, kenapa sih pilih di luar Jawa, kebetulan aku dari luar Jawa kan, kenapa sih pilih Pulau Jawa, kenapa nggak pilih daerah, kan ada juga. Ya, dijelasin aja alasannya ini, terus kenapa sih kamu menulis menulis kayak gini. Kebetulan aku bilang desanya itu bakal balik ke Balikpapan, nggak gitu, kenapa nggak kamu tetap di Jawa padahal di Jawa gini. Saya jelasin aja karena ini ada orang tua, pokoknya jelasin apa yang ada sesuai esaimu, ya kamu harus memahami juga sih, jangan asal tulis pokoknya esainya itu ya. Oke. Apa yang privilege Kevin dapat ketika menjadi awardee beasiswa PPI? Yang aku dapat sih banyak sih yang dapat, selain ya biaya pembiayaan ya, mungkin juga relasi yang awalnya cuma kayak antar satu angkatan S1, tapi jadi kayak yang lebih tinggi ke S2-nya, ke S3-nya kayak ada cerita, kayak dari S3-nya nasihatin kita, nanti kamu di S1 jangan kayak gini ya, kamu kalau mau kayak gini ngomong aja, saya bisa bantu. Ya kami juga dari S1-nya juga bercerita tentang pengalaman, walaupun masih mahasiswa baru ya rata-rata angkatannya, ya saling bercerita gitu sih. Di PPI ada kayak training soft skill gitu nggak? Kalau untuk saat ini programnya masih belum, karena soalnya nanti berbarengan sama angkatan yang tahun ini. Oh gitu, oke. Kalau privilege yang Kak Mawar dapat selama menjadi awardee KSE apa? Jadi di luar pembiayaan juga ya aku jelasinnya. Jadi di KSE itu sangat banyak pelatihan ya, webinar, terus ada baik offline maupun online juga. Jadi terus selain itu di Unair, maksud saya di Unair itu ada kayak organisasi gitu. Jadi KSE Unair. Jadi ada ketua juga, ada divisi-divisi gitu. Jadi banyak sih kegiatan yang aku dapat di sana gitu. Kalau organisasi KSE yang per univ itu tiap univ ada juga atau cuman Unair aja yang KSE? Ada. Kalau BPI ada kayak gitu juga? Ada namanya biasa kelurahan, disebutnya kelurahan. Oh, kelurahan. Oke. Ya, jadi ketuanya disebut lurah. Ya, kelurahan BP ITS, kelurahan BP gitu. Unair, kelurahan BP ITB, biasa gitu. Jadi nanti ada lurah masing-masing. Biasa sih lurahnya ambilnya yang sekarang mau lagi program S3 biasa, yang udah punya pengalaman. Oke. Buat rencana kedepannya nih, Kak Mawar ada rencana daftar beasiswa lagi nggak? Mau di KSE lagi atau mau coba-coba beasiswa luar gitu? Kalau iya di mana? Kalau aku insya Allah sih lanjut di KSI gitu. Kevin kan tadi 4 tahun ya? Iya, 4 Itu bisa daftar beasiswa lagi nggak? Maksudnya selain dari PPI atau Kalau PPI dari aja? kebijakan nggak bisa sama sekali. gitu. Kalau ketahuan bakal dicabut dan bayar denda 100% dari uang yang udah diberikan. Oke. Sebelum menutup podcast kali ini, mungkin narasumber bisa kasih motivasi buat teman-teman yang lagi dengerin podcast, masih ragu nih buat daftar beasiswa karena ragu sama kemampuannya, takut sama syarat pendaftarannya yang macem-macem. Mungkin dari Kak Mawar dulu. Oke, di sini aku mau menyampaikan aja. Yang pertama, kalau beasiswa itu bukan hanya untuk orang-orang yang pintar aja. Jadi tergantung kita milihnya, karena ada banyak persyaratan
nggak hanya IPK aja nih, nggak harus IPK-nya di atas 3,9 misalnya. Ada banyak beasiswa yang persyaratannya beda-beda seperti yang disampaikan tadi di awal ya. Jadi ada yang bisa dipilih karena aktif organisasi misalnya gitu. Terus yang kedua sih jangan ragu untuk mencoba. Jadi coba aja dulu. Nanti kalau keterima ya berarti rezekinya di situ gitu. Kalau Kevin? Ya sama seperti nggak mau, pokoknya jangan malu, jangan nggak mau, pokoknya harus coba lah apa, jangan takut ya nggak terima ya. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali, sama kesempatan tuh datang sama orang yang mau berjuang, itu ya sih. Coba dulu timbang akhirnya nyesel-nyesel gitu ya teman-teman. Nanti dilihat temannya bisa kok, saya nggak bisa kan, nanti malah jadi mending dicoba, ya coba aja, masih banyak kok beasiswa lain. Kalau misalnya satu nggak keterima ya coba lain, ya mungkin rezekinya di sini atau gitu. Oke, mungkin Kevin bisa ngasih informasi lebih lanjut tentang BPI ke teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang khususnya mahasiswa baru nanti untuk 2023, kalau memang ingin utamanya kayak ingin membantu mengurangi pengeluaran orang tua, ya bisa join di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Untuk informasinya bisa cek di websitenya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kak Mawar bisa kasih informasi buat teman-teman tentang KSE? Jadi teman-teman yang mau gabung di KSE bisa mulai mendaftar ya, mulai minimal semester 2. Jadi untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di kalau utamanya untuk teman-teman farmasi bisa cek di KSE Unair, dan juga biasanya di Instagram BEM juga di-share ya. Iya, Ya, ada bisa infonya. dicek di sana. Oke. Nah, benar banget nih kata narasumber kita. Ketika kita ingin mendaftar beasiswa, kita harus cari info terlebih dahulu. Cari info di mana kita bisa cari di Kemahasiswaan UNER ataupun Instagram BEM Fakultas Farmasi. Selain itu, kita harus melakukan persiapan yang matang, apalagi di tahap administrasi, karena tahap administrasi itu tahap yang penting untuk kita lolos ke tahap selanjutnya. Selain itu, kita harus percaya diri dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga kita bisa lolos di beasiswa yang kita inginkan. Oke, semoga ketika mendengarkan podcast ini, teman-teman sudah memiliki gambaran dan rasa percaya diri untuk mendaftar beasiswa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya Tiara selaku host Obsesi pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih, jangan lupa nonton Obsesi edisi selanjutnya. Dadah! IPK sekian memiliki sorry. Please, sorry. Pendaftaran beasiswa itu bermacam syarat pendaftaran segudang prestasi dan aktif berorganisasi.